jenenge sampean Maksudnya, aja diomongno ya. Maksudnya gini, teman saya kan neneknya kan meninggal. Yes. Nah, finishnya dia itu bulan 3. Terus cucunya itu mau nerusin kontraknya dia. Yes. Katanya agentnya tuh nggak bisa, makanya saya kan tanya sama Mas Andrew, bisa enggak? Soalnya agentnya nggak mau ngurus Waduh, agentnya nggak mau ngurus ya? Sing ngurus malah aku. Oke. Gitu. Sebentar, soalnya makanya saya disuruh tanya sama agent lain, coba kalau bisa ntar tak suruh ngurus agentnya teman kamu aja, daripada agent ini udah nggak mau ngurus, ngomong gitu. Oke, mantap. Itu kata majikan ya, keren majikan ini. Nggak, saya tanya, sekarang yang tanda tangan itu neneknya atau anaknya? Neneknya. Oke, berarti gini ceritanya, saya jelasin sekalian sama sampean, jadi biar sampean mudeng dan besok-besok juga nek sampean ditanya sama temennya juga bisa tahu kan. Terus tak boleh di konten juga yang lainnya biar paham. Jadi di saat neneknya yang tanda tangan dan neneknya meninggal, itu hari itu juga kontraknya itu habis, Mbak. Jadi kontraknya habis. Jadi ketika kontraknya habis, dan itu bisa dikatakan sebagai difiniskan, dan itu bisa ganti majikan, apalagi kalau majikannya anaknya sendiri. Saya bisa urus, makanya boleh kapan ketemu saya, datang ke kantor agent, kita bawa terus langsung tanda tangan segalanya sesuatunya, selesai langsung pindah ke anaknya. Cuman sekali lagi yang aku harus ngomong sama teman sampean, hak-haknya dia harus dikasih dulu sebelum tanda tangan. Jadi dia kan udah 8 tahun, udah 8 tahun di situ. Nah, maksudnya 8 tahun kurang berapa bulan lagi, 3 bulan 8 tahunnya. Sebentar, gitu. sebentar, aku ngerti. Tapi begitu dia meninggal, visa habis, Mbak. Kontraknya putus, bukan putus tapi finish karena meninggal. Iya. Jadi haknya dia itu harus dibayarkan. Kita sudah nggak bicara 3 bulan lagi habis. Kita nggak berbicara itu. 8 tahun dia dapat long service itu. Lah iya, makanya itu. Dia kan gini, maksudnya kan dia mau minta long service-nya, cuma dia kan nggak bisa ngomong, jadinya saya disuruh ngomong sama majikannya tadi gitu. Oke, gini aja, nanti saya kapan bisa ngomong sama mbaknya atau mbak kasih nomornya ya? Ya sama. Soalnya jangan dia suruh telepon saya, jangan saya yang telepon, paham nggak? Nggak. Mas Andrew, nomornya Mas Andrew tak kasih ke majikannya apa gitu. Jangan majikannya, tapi nek sampean ngasih nomor majikannya, oke. Guys, aku mau ngomong sama anaknya dulu, biar anaknya ini dapat dulu gitu loh. Kok kan majikan mesti tarik ulur ya, nek majikan api. Iya, jatahmu long service tak wei kan gitu. Bener nggak? Aku kan berpikiran jelek boleh kan? Aku kan berpikiran jelek dan aku belani koncone sampean. Bisa dipahami nggak? Paham. Jadi aku harus ngomong dulu bahwa sebenarnya jatah yang hak-hak apa yang harus dia dapetin, karena itu meninggal loh ya. Meninggal itu bukan keinginan kita loh ya. Dan dia harus bayar tuh, long service itu bayar tuh. Tapi kan aku nggak tahu perjanjian sebelumnya. Nah itu yang harus ditanyakan sama anaknya. Jadi aku ngomong sama anaknya. Nah ketika ngomong sama anaknya, otomatis ini dalam rangka masa berduka ya. Otomatis masa berduka. Kalau masa berduka terus kita nanyain duit, ini piye yo, kan nggak etis toh. Nggak enak. Iya. Makanya di situ yang jembatanin nanti agentnya. Jadi sebelum tanda tangan baru, sebelum dia diiyakan, dia harus ada perjanjian atau dia harus benar-benar bisa nyelesain ini gitu loh. Tanggung jawabnya nenek ini, karena kan itu harus dibebankan ke ahli warisnya. Kan gitu loh. Bisa dipahami. Nah, ketika itu sudah deal bahwa dia harus keluar, angkanya berapa yang dibayarkan, cuti tahunan, tiket semuanya, semua long service dan semua udah masuk data jebret, baru dia tanda tangan baru. Jadi jangan tanda tangan baru ketika itu belum selesai. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, paham. Iya, sampean lagi ngomong. Enak tuh ambek aku. Ganti sampean ngomong, iya no. Tahun jalan bekan Mas. Ya, Mbak Ance. Gini, maksudnya anaknya kan grogi. Ini dia tuh grogi, nggak bisa ngomong. Jadinya itu dia kemarin kan ditanya sama agentnya.
Soalnya agennya kan nggak ada orang Indonya mah, orang sini semua. Terus kata dia kan tak suruh tanya, kamu ada long service enggak? Soalnya kan udah 8 tahun. Eman lah kalau nggak dapat long service sudah 8 tahun. Katanya dia tuh tanya sama majikannya, sama cucunya yang mau tanda tangan ini. Dia bilang itu dikasih, kamu tak kasih long service. Cuma kamu jangan bilang sama nenek atau sama ibu saya, ngomong gitu cucunya. Oh, cucunya. Yang mau tanda tangan ini ngomong gitu, masih tak kasih long service, cuma kamu jangan bilang sama nenek sama anaknya juga, ngomong gitu. Nah, neneknya kan udah meninggal. Iya, yang maksudnya yang semasa dia masih hidup gitu loh, Mas. Dia ngomong gitu. Oke. Terus mau lanjut lagi nggak ngomong? Gitu. Sampai tak dengerin ya, lanjut. Terus lanjut. Ya, terus makanya anaknya tadi kan, gimana Mbak kalau saya OS? Kok bisa OS? Kan kamu maksudnya kan kamu jangan tanya dulu majikan, soalnya majikan kan lagi berduka. Ntar besok-besok juga dibilangin kamu kapan di cut itu kontrak kamu, terus kapan kamu dikeluarin dari majikan. Saya kan ngomong gitu. Terus tadi itu di majikannya cucunya itu ngomong sama dia, katanya, oh kamu sekarang kan ibaratnya kak nenek udah meninggal, terus gimana ini? Terus majikannya tuh tanya agennya, maksudnya mau ngelanjutin kontraknya bubunya gitu ya. Terus yang tanda tangan cucunya, tapi ngomong agennya ngomong itu tidak bisa, saya nggak bisa ngurus kalau gitu, ngomong gitu agennya. Makanya terus kokonya itu minta nomor teman kamu yang bisa ngomong, ntar saya jelasin sama teman kamu. Kan tadi terus saya telepon sama kokonya itu, katanya gimana Cece, kok data agennya kok nggak bisa nerusin. Ya saya juga nggak tahu, coba tak tanya agen lain. Ya kalau kamu punya agen lain, mereka bisa ngurus, saya tak pindah ke agen lain aja yang bisa ngurus ini, ngomong gitu. Agennya pekok. Ya mungkin ya juga sih. Ya, gini, oke. Terus ya, jadi ditanya ya nggak tahu. Oke, ya ini gini, ini kasusnya sudah jelas. Sekarang saya tanya, meninggalnya hari apa? Meninggalnya hari Selasa, ini Rabu mungkin Mas, Rabu. Oke, ini kan baru Kamis kan, berarti kemarin kan? Iya. Berarti satu hari aman. Rabu. Nah, visa dia itu enggak, habis. maksudnya Rabu kemarin, minggu kemarin. Berarti udah 1 minggu kan? Oke. Nah, udah 1 minggu, tapi kan sudah ada yang mau nampung lagi majikan, itu sebenarnya sudah angka poin aman. Tapi dia tinggal waktunya cuma 1 minggu, makanya harus apply. It's okay. Sekarang gini. Nah, jadi dengerin. Nah, aku harus ngomong sama anaknya dulu, ya. Dia harus tahu. Tak kasih nomornya ya. Sebentar, aku tak ngomong. Nanti sampai ngomong ke dia, baru besok pagi dia suruh telepon saya, karena habis ini malam kan istri pulang. Kalau istri pulang ya kan aku menghargai dia capek kan, aku harus nemenin dia ngomong kan. Tahu. Kalau saya kan kerjanya cuma di rumah gitu kan. Jadi maksud saya nanti besok ngobrol ya. Kalau besok ngobrol ada waktu, aku ngobrol, aku cerita dulu haknya dia, BCD. Aku kan mesti teliti dulu anak ini bagaimana. Kan kita nggak ngerti 8 tahun itu, bisa jadi long service-nya udah dikasih di tahun keberapa, cutinya tahun berapa. Itu kan mesti dihitung semua dulu sebelum tanda tangan baru. Jadi majikan, cucunya sama anaknya itu harus tahu apa yang harus diserahkan sama temennya samain dulu, baru prosesnya terus diambil gitu loh. Jadi kalau diambil itu urusan sederhana, tapi urusan yang nggak sederhana kan omongan majikan, omongan orang Hongkong ini bisa dipegang nggak? Bener nggak? ya kalau ketemu sing baik kan enak, ketemu sing blegedes kan yo ngeluh awake dhewe kalau kita nggak pinter kan. Mau 8 tahun nih, luwat dihitung piro iku Mbak, 8 tahun ya motone ijo kabeh kan. Jadi iya. Makanya nanti it's okay. Kita kasih tahu dia, aku tanyakan dulu, terus dia punya waktu keluar nggak. Kalau dia punya waktu keluar, terus jangan saya yang nelpon ke majikannya ya. Kalau bisa ada waktu calon majikannya datang ke agent langsung, kan enak toh. Kalau agent ke
diurus. Tapi kalau memang sebentar, kalau dia memang nggak mau ya sudah, anaknya aja yang ketemu kita ngomong sama agent, terus dia bawa berkas, yo bawa catatan semuanya yang hak-haknya dia dikasihkan. Nah, majikannya mau tanda tangan nggak gitu loh, terus harus dilunasi itu kan, yang selesai itu wajib harus dilunasi dulu baru tanda tangan. Jangan sampai dia tanda tangan yang itu belum terlunasi, bahaya itu. Untuk nyelamatin visanya ya memang dia perlu, tapi kita dapat visa ya kan, duit kita nggak dapat, dipolor meneh, malah hilang, malah mumet dase. Tarik ulur lah, intinya tarik ulur. Gitu. Iya. Sampean wis paham kan? Kalau aku bisa memahamkan sampean kan bisa menceritakan ke teman sampean. Nah, baru teman sampean kita proses, karena kan sampean yo kerja di tempatnya majikan kan gitu. Iya. Tinggalnya di mana sih? Terus gini loh Mas, tadi kan majikannya ngomong sama saya, katanya besok tuh mau ke imigrasi gitu, ngurus-ngurus. Ya, boleh. Maksudnya ngurus itu. Ya harus dikasih tahu. Karena visanya dia habis. Harus sekali lagi dia masih punya 14 hari dari kematian nenek. Tapi kan bubunya itu. Jadi kan harus ada laporan. Ya kan, harus ada laporan. Jadi mbaknya juga yang itu harus bawa surat kematian. Kalau misalnya majikannya gak iso ngurus, sebenarnya mbak itu bisa ngurus. Tapi nek iki majikannya gelem nang imigrasi berarti keren. Berarti oke. Mau. Ya makanya Cece, saya kan besok ke imigrasi mau ngurus ini, masalahnya ini Cece saya. Terus gimana? Apa langsung ibaratnya saya langsung tanda tangan bisa enggak? Lah saya kan enggak tahu. Saya juga bisa kalau enggak tahu, ntar tanya sama agent lah ngomong gitu. Sebenarnya bojoku bisa ngurusi sih, cuman kembali lagi. Tapi ya enggak masalah sih, nanti tak bawa ke agent. Aku tak tanyain agentnya besok jam berapa mereka buka. Kalau aku bisa standby kasih tahu temennya sampean kasih ke majikan kan. Jadi kan jangan sampai malam ya besok itu kan mesti kan teman saya itu kerja ke rumah itunya cucunya tiap hari. Nah, yang ngurus ke imigrasi itu siapa? Cucunya itu. Loh lah, yo kan sama aja. Jadi dia makanya kan dia ikut apa kerja? Dia biar telepon Mas Andro, terus biar dikasih sama majikannya gitu kan. Oke, nanti majikannya kasih aja nomornya. Jadi kita yang follow up dia aja. Tapi sampean harus kasih omongan. Ini ada agent yang udah tak kasih ke nomor kamu. Jadi dia nanti yang tahu besok pagi gitu loh kan gitu. Paham. Ntar kalau gitu ini tak udahin dulu, saya tak telepon sama majikannya dia. Terus aku ngasih tahu temanku biar mereka tahu semua, biar besok Mas Sandro telepon sama mereka gitu. Yes, siap. Oke. Makasih Mas Sandro. Sehat selalu ya. Terima kasih banyak. Nanti telepon lagi. Oke teman-teman semuanya, urgent karena memang majikan meninggal, harus segera diurusi. Tapi sudah ada anak cucunya yang mau ngejeng, tetapi yang paling terpenting adalah hak-haknya mbaknya tadi itu harus diselesaikan dulu sebelum tanda tangan yang baru. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, sekali lagi jangan khawatir, kalau kebingungan, kalau repot ya silahkan hubungi nomor saya, boleh ya kan. Kita ngobrol, kita diskusi bagaimana langkah terbaiknya. Sekali lagi sehat selalu buat sampean semuanya. Simak terus konten-konten saya dan semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye.